Ya, karena tersinggung dengan perkataan istri, seorang suami di kota Solok, Sumatera Barat tega membunuh istrinya yang sedang mengandung 8 bulan. Kasus ini akan dibahas lebih jauh oleh Bang Tobat. Kasus pembunuhan sadis terjadi di Kelurahan Aro 4 Korong, Lubuk Sikarak, Kota Solok, Sumatera Barat. Seorang suami berinisial R berusia 21 tahun diduga membunuh istrinya SP yang sedang hamil 8 bulan. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Senin lalu di kontrakan yang mereka tempati. Awalnya sang suami mengaku bahwa istrinya meninggal karena sesak napas dan sempat membawa korban ke rumah sakit. Namun keluarga korban menemukan ada tanda-tanda kekerasan di leher korban seperti bekas dicekik saat memandikan jenazah. Keluarga pun meminta kepolisian Solok untuk melakukan penyelidikan. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, baru pelaku mengakui telah membunuh istrinya karena sang istri menasihati suaminya untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab. Sang suami diketahui hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan yang memadai. Pelaku yang sakit hati dengan perkataan korban akhirnya membunuh korban dengan mencekik lehernya dan membekap korban dengan bantal. Jadi sekitar pukul 03.00 WIB terjadilah cekcok antara pelaku dengan korban, di mana pada saat itu pelaku tersinggung dengan kata-kata korban sehingga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban dan memukul-mukulnya dengan tangan darah muka, kemudian menutupnya dengan bantal itu sehingga pelaku tidak dapat bernafas atau bernyawa lagi. Pelaku kini telah ditahan di Mapolres Kota Solok. Dia akan dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delvin Neski, Kota Solok, Sumatera Barat. Astagfirullahalazim. Istri sedang mengandung 8 bulan, dibunuh pula sama suaminya. Kenapa ya? Orang-orang sekarang ini makin sadis-sadis saja ku tengok. Allahu Akbar. Kalau belum siap berumah tangga, gak usahlah kau kawin bang. Sampai pula kau bunuh istrimu, kau bunuh anak orang. Aduh. Aku pengen tahu kasus ini sebenarnya kayak mana akhirnya terungkap ya. Sebab katanya awalnya si suami ini pura-pura sedih dan bilang ke orang-orang di sekelilingnya itu kalau istrinya sakit. Bahkan dia tidur sama mayat istrinya sampai pagi ku dengar. Nah, aku coba cari tahu ya sama Pak Polisi yang di sana. Ada Pak Kapolres Solok di sana. Aku coba telepon dulu. Aku kenal sama beliau. Dulu pernah dikasih nomornya sama si Delvi di sana kemarin. Aku coba telepon ya. Semoga beliau angkat, nggak sibuk. Kayaknya hari ini nggak sibuk dia karena ada kerjaan. Oke, Bismillah. Aku coba ya. Ada-ada aja orang sekarang ini. Aduh. Nah, dari angkat. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam Bang. Selamat pagi menjelang siang. Pak Kapolres. Sehat Ya, nih kan Pak Kapolres. Pecinya aku tengok ganteng kali Bapak hari ini. Pak, ini Pak, kasus itu Pak, ada orang di Solok itu yang bunuh istrinya. Itu memang apa yang membuat si pelaku ini tersulut emosinya? Apa sih perkataan si istrinya yang kemudian membuat si suami ini ngamuk dan membunuh istrinya? Bapak. Ya baik, terima kasih Bang Tobat. Jadi alhamdulillah kasus ini bisa cepat kita ungkap dan juga pelakunya bisa diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Berdasarkan pengakuan pelaku yang juga suami dari korban sendiri, yang bersangkutan nekat membunuh istrinya dengan cara mencekik karena tersinggung, ya, tersinggung emosi sesaat dengan ucapan sang istri yang katakanlah mengatakan dianya belum dewasa, tidak bisa berubah, ya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan juga ya, mungkin yang menyinggung perasaan sang suami. Jadi sang suami kalap, ceritanya begitu, Bang. Nah, pekerjaan si suaminya ini apa sih sebenarnya kemudian dianggap oleh istrinya ini dia nggak dewasa, Pak Kapolres? Ya,
Jadi sang suami ini usianya 21 tahun dan kebetulan sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir, Bang. Namun masih banyak main begitu, pulang malam, sering ngajak teman juga ke rumah kontrakan. Jadi malam itu, malam kejadian juga sama. Dia pulang sudah malam, masih ngajak temannya juga, ya. Tengah malam dia pamit sama istrinya mau ngantar temannya lagi. Padahal temannya ini ya sudah dewasa juga kan. Jadi ribut, kenapa masih diantar temannya, ini sudah malam gitu. Dia tetap pergi. Nah, begitu pulang, lanjut lagi bertengkarnya. Begitu kira-kira, Bang. Akhirnya dia kalap, itu dia emosi tersulut kan. Dia cekek lah istrinya itu. Berarti belum siap kawin kawan ini ya kan Pak? Ini anak pertama atau dia mengandung anak pertama atau udah ada anak sebelumnya Pak? Almarhum nih korban. Jadi kebetulan ini sang istri korban ini sedang hamil 8 bulan untuk anak pertama mereka, Pak. Mereka ini belum lama juga menikahnya, ya. Terus kemudian terungkap kan katanya dia sempat pura-pura awalnya bilang istrinya sakit kemudian meninggal. Kayak mana ceritanya kemudian akhirnya bisa diungkap oleh polisi, Pak? Ya, jadi begini Bang kronologisnya. Hari Minggu malam Senin ya tanggal 7 itu mereka sejak malam sudah ribut. Nah kemudian puncaknya sudah masuk hari Senin dini hari sekira pukul 00.30. Nah itulah kejadiannya. Dia tersulut emosi, kemudian dia cekik dan dia pukuli juga muka istrinya. Kemudian dia bekap dengan bantal sampai istrinya ini mati lemas, Bang. Tidak ada nafasnya lagi. Nah, pelaku karena memang mereka ini tinggal di rumah kontrakan, itu kemudian membiarkan peristiwa ini terjadi seperti itu dan bahkan ikut tidur bersama istri di sebelah istrinya sampai dengan dini hari. Nah, di pagi harinya ya sekitar pukul 5.30 nah, dia bangun, mungkin dia agak panik, nah, dia berpura-pura lah, dia teriak minta tolong 3 kali. Karena itu rumah kontrakan tentu didengar oleh tetangga sebelah, bahkan ada orang tua pelaku juga di situ. Jadi yang pertama kali melihat kondisi korban itu adalah orang tua pelaku sendiri, yang memang tinggalnya di sebelah ya. Jadi sempat bertanya orang tua pelaku ini tuh, kau apakan istrimu kok biru-biru, katanya kan begitu. Tapi dia bilang, ini urusan keluarga kami Pak, katanya. Nah, singkat cerita, jenazah istri ini tadi yang sudah tidak bernyawa ini bahkan sempat dibawa ke rumah sakit oleh mereka ini dengan ambulan, ya, dibantu oleh tetangga juga. Nah, karena suaminya kan menyatakan ini pagi-pagi istrinya sudah tidak bernafas dan sepertinya sesak nafas, katanya begitu. Sampai di rumah sakit, ya dinyatakan sudah meninggal. Itu hari Senin pagi. Nah kemudian siang harinya ini pelaku ini, suaminya ini mengantarkan jenazah istrinya ini kepada keluarga korban di Kota Padang yang berjarak kurang lebih perjalanan 2 jam kalau dari Kota Solok ini. Diterimalah jenazah ini oleh keluarga korban. Tetapi si suami ini, pelaku ini tidak menjelaskan apa-apa kepada mertuanya yang menerima jenazah anaknya ini kan. Sehingga pada saat dimandikan oleh keluarga korban, di sanalah keluarga curiga. Kenapa ada lebam, kenapa ada biru, ada bekas cekikan di leher ya, kemudian ada juga seperti lebam di muka begitu. Akhirnya tetap dikebumikan oleh keluarga korban hari Senin sore, tetapi keluarga korban kemudian langsung kembali ke Kota Solok, inisiatif sendiri melaporkan kejadian ini kepada Polres Solok Kota. Nah, mendapat laporan ini kita langsung piket reskrim kita langsung melakukan wawancara lebih lanjut kepada ibu korban yang juga melihat bagaimana kondisi jenazah anaknya sesaat sebelum dikebumikan ya, setelah diserahkan oleh suaminya. Dan karena kita ada kecurigaan yang kuat, maka besok harinya, hari Selasa tanggal 9 Juli, itu kita langsung ke TKP dan kemudian kita mencari pelaku, dan alhamdulillah pelaku juga bisa kita amankan hari itu juga. Dan berdasarkan pemeriksaan di kantor kami, pelaku akhirnya mengakui bahwa dialah yang memang membunuh istrinya dengan cara mencekik karena tersulut emosi. Begitu Bang, kira-kira Bang, ringkas awalnya Bang. Ya Pak Kapolres, itu nanti apakah jenazah almarhum itu nanti akan diotopsi atau dibongkar kembali kuburannya Pak Kapolres? Ya,
Betul sekali Bang Tobat. Jadi kami sebagaimana arahan pimpinan dan mekanisme penyidikan yang berlaku ya, kita menerapkan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah. Maka rencana tindak lanjut kami adalah dalam waktu dekat secepatnya kita pertama akan melakukan ekshumasi ya, atau otopsi dengan cara gali kubur, melakukan pemeriksaan dalam atau visum et repertum kepada jenazah korban guna memastikan penyebab kematian korban. Ini waktunya belum bisa kita pastikan karena kita mesti berkoordinasi dengan dokter ahli forensik ya, tapi secepatnya. Kemudian yang kedua, kita juga Bang rencananya akan melakukan rekonstruksi atau reka ulang kejadiannya adegan per adegan untuk memastikan bagaimana kronologis sehingga nanti berkas penyidikan kita harapkan bisa kita lengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Begitu Bang Tobat. Oke, Pak Ahmad Fadilah, AKP Ahmad Fadilah, Pak Kapolres Solo. Terima kasih banyak Pak, udah kasih informasi ke aku ini. Makin jelas ini kelihatan kasus ini. Dan semoga nanti si pelaku ini dihukum setimpal ya Pak ya Pak. Kutitipkan ke bapak-bapak lah. Ini juga Pak nanti orang-orang di situ dikasih penyuluhan supaya emosinya harus dijaga, jangan banyak bunuh-bunuh kayak gitu ya kan Pak. Kasihan orang-orang ya kan. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum Pak Kapolres. Sama-sama. Waalaikumsalam Bang Tobat. Abangku, makanya banyak orang bilang lebih baik menikah saat sudah matang secara emosional, ya. Supaya nggak kejadian kayak gitu. Anak orang dibunuh hanya karena tersinggung direpetin sama istri. Cemen kali. Cinta-cintaan nggak cukup. Cinta-cintaan aja nggak cukup untuk berumah tangga, untuk menikah, modal nikah. Harus bisa kita mengontrol emosi menghadapi berbagai persoalan di depan mata kita. Kalau jadi kayak gini kan udah nggak ada guna. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Nyala bangku.